Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perizinan klinik di dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024. Kita akan berfokus kepada tata kelola SDM di klinik. Yang pertama tentang struktur organisasi. Jadi struktur organisasi klinik paling sedikit terdiri atas kepala klinik, yang kedua penanggung jawab pelayanan, yang ketiga adalah penanggung jawab pelayanan operasional. Klinik dapat juga menambah unsur organisasi yang lainnya. Tentang kepala klinik ini dijabat oleh tenaga medis. Namun dalam kondisi tertentu, apabila terdapat keterbatasan tenaga medis, maka pemilik klinik dapat dapat menunjuk tenaga kesehatan lainnya atau tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan. Untuk penanggung jawab pelayanan pada klinik Pratama adalah seorang dokter atau dokter dengan kompetensi di bidang kedokteran keluarga dan layanan primer atau dokter gigi. Untuk klinik utama, penanggung jawab klinik utama dapat seorang dokter, dalam hal ini adalah dokter umum, dokter gigi, ataupun dokter spesialis atau subspesialis. Atau bisa juga dijabat oleh dokter gigi spesialis ataupun subspesialis. Untuk penanggung jawab layanan operasional, secara prinsip ini terbuka, luas, bisa tenaga medis, bisa tenaga kesehatan, pendukung, ataupun tenaga penunjang kesehatan. Kepala klinik dan penanggung jawab pelayanan, ini yang berasal dari tenaga medis atau tenaga kesehatan harus memiliki SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. Dan kepala klinik hanya dapat bertanggung jawab untuk satu klinik saja. Jadi kepala klinik tidak bisa rangkap jabatan pada klinik yang lainnya. Apabila klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, maka kita mesti harus memiliki penanggung jawab farmasi. Dalam hal ini adalah seorang apoteker atau apoteker spesialis. Untuk persyaratan SDM klinik pertama, untuk klinik rawat jalan, persyaratan SDM-nya tenaga medis, tenaga keperawatan atau terapis gigi dan mulut. Yang ketiga adalah tenaga pendukung dan penunjang kesehatan. Apabila klinik pertama menyelenggarakan rawat inap, maka tenaganya lebih banyak, meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga gizi, teknologi laboratorium medik, dan tenaga pendukung dan penunjang kesehatan. Nah, untuk jumlah SDM yang dipersyaratkan ini adalah minimal dua dokter umum atau dua dokter dengan kompetensi di bidang kedokteran keluarga dan layanan primer, atau satu dokter umum dan satu dokter di bidang kedokteran keluarga dan layanan primer, atau dua orang dokter gigi. Jadi untuk persyaratan SDM klinik pertama minimal ini adalah ketentuannya. Kedua adalah persyaratan untuk klinik utama. Kalau untuk klinik utama rawat jalan, tenaga medis, kemudian tenaga keperawatan atau terapis gigi dan mulut, dan tenaga pendukung dan penunjang kesehatan. Untuk rawat inap, tenaga medis untuk pemberi asuhan dapat dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis. Kemudian tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, gizi, teknologi laboratorium, dan tenaga pendukung dan penunjang kesehatan. Untuk persyaratan tenaga medis, ini dapat meliputi dua dokter spesialis ataupun subspesialis, dua dokter gigi spesialis atau subspesialis, atau satu dokter spesialis dan satu dokter subspesialis. Untuk klinik utama yang menyelenggarakan eh, rawat inap, ini harus memiliki dokter jaga yang dia itu bertugas onsite atau 24 jam. Untuk ketentuan persyaratan lain berkaitan dengan SDM, jadi klinik yang menyelenggarakan pelayanan persalinan harus memiliki tenaga kebidanan. Jenis tenaga kesehatan untuk pelayanan laboratorium di klinik minimal adalah tenaga teknologi laboratorium medis. Jadi untuk laboratorium di klinik tidak perlu harus
eh, merekrut dokter spesialis patologi klinik. Untuk penanggung jawab kefarmasian di klinik, ini dapat dibantu oleh apoteker lain, atau tenaga vokasi farmasi, atau asisten tenaga farmasi, atau bisa juga tenaga kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan. Tentang jumlah dan kualifikasinya, ini sesuai dengan analisa beban kerja serta kebutuhan dan kemampuan klinik. Tentang sistem manajemen mutu, klinik wajib membuat atau menyusun peraturan internal klinik atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh kepala klinik dan setuju oleh pemilik klinik. Ketentuan tentang tata kelola klinik ini mengacu pada peraturan dan pedoman yang berlaku. Dalam hal ini, mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 atau ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan jenis kliniknya. Jadi itu adalah sekilas tentang perizinan klinik yang berfokus kepada tata kelola SDM di klinik. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.